Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kalau kita melihat ini begitu kan, P3 sebut Cawapres Ganjar sosok religius dan pengalaman di eksekutif hingga yudikatif ya. Benarkah ini Pak Mahfud begitu kan? Kalau kita melihat sebuah realitas dan perkembangan yang berkembang hari ini begitu di media sosial, yaitu adalah Pak Mahfud begitu kan ya. Lantas bagaimana? Apakah Pak Mahfud ini diusung oleh P3 atau memang dari PDIP semua begitu kan? Ya, dalam artian bahwa kita kan harus tahu biar tidak dicap sebagai dari PDIP semua, mungkin ya dari P3 begitu kan ya. Masih ingat nggak 5 tahun yang lalu terhadap bagaimana Roma Hormuzi begitu kan ya mengatakan bahwa cawapres dari Pak Jokowi itu adalah Pak Mahfud begitu kan, sehingga menjadi perseteruan yang sangat luar biasa begitu. Masih ingat nggak teman-teman itu ya? Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa ya bisa saja nanti begitu kan ya kena prank lagi atau apa begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa kalau ini memang dari Ibu Megawati begitu kan ya, maka kemudian apa sih ya yang dilihat oleh Pak Mahfud, kan begitu logikanya begitu kan? Karena ya kalau perebutan warga NU begitu kan, memang sudah tepat Pak Mahfud MD. Tapi secara mesin politik mereka begitu kan, karena pada hakikatnya di masyarakat itu belum tentu Pak Mahfud itu dikehendaki begitu kan, di satu sisi begitu kan. Karena pada hakikatnya Pak Mahfud itu memang orang jujur sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat realitas ini politik begitu kan ya. Tidak kenal yang namanya masalah A, masalah itu. Yang penting itu menang begitu kan. Tetapi kalau kita lihat realitas perkembangan angka yang fantastis begitu kan. Ternyata ya bisa saja Pak Ganjar itu blunder begitu kan ya. Wallahu alam, yang namanya politik itu kan bisa saja itu terjadi begitu kan. Dan isu-isu inilah yang kemudian dari akar rumput P3 ya ada yang enggan mungkin ya untuk mengusung Pak Mahfud MD begitu kan. Karena ini berbicara tentang logistik ya, kecuali para oligarki yang punya peran penting di situ begitu kan, yang kemudian bekerja sama dengan para oligarki ya sama aja begitu. Kejujuran Pak Mahfud begitu kan ya dipreteli di situ begitu kan, begitu logikanya begitu. Akibatnya ya kalau demi sebuah ambisi capres cawapres kalau bukan kehendak rakyat di situ ya, maka kemudian juga ya bakal hancur reputasinya begitu. Saya kira seperti itu begitu. Tetapi sah-sah aja mau Pak Mahfud kayak mau siapa begitu kan ya, Pak Ganjar tetap kalah di putaran pertama begitu. Saya yakin begitu kan ya, di putaran pertama ya kalau nggak Prabowo ya Anies Baswedan begitu kan. Iya dua aja. Anies Baswedan tetap masuk kok di situ begitu. Kita lihat saja kalkulasi mereka begitu kan. P3 sebut cawapres dari Ganjar yaitu sosok religius dan pengalaman di eksekutif hingga yudikatif. Ya, kalau mengacu pada Pak Mahfud ya masuk di situ begitu ya. Nggak bakalan dongkrak banyak secara bukan ya kultural maupun struktural di NU. Benar ya. Di satu sisi seperti itu begitu kan. Koruptornya pemberi pendapat cawapres yang didukungnya ya, capres yang didukung oleh koruptor dan capres kompak ya, ini yang dulu berseteru dengan Anda bukan? Ini komentar-komentar netizen banyak yang kemudian masih diungkit begitu kan. Sebagai anggota P3 saya menyarankan Romi begitu kan ya, tidak terlalu berlebihan. Ini hanya memberikan umpan lambung pada lawan. Bisa saja seperti itu begitu kan. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa ya biasanya si politik-politik PDIP itu kan yang biasanya masuk dalam media-media itu biasanya tidak dipilih begitu kan. Ya, dulu itu santer dengan yang namanya Pak Mahfud begitu kan. Tapi tahu-taunya memilih ya Ma'ruf Amin di situ begitu. Artinya apa? Artinya selama ini melihat reputasi dari dari Pak Mahfud begitu kan. Oh, memang oke mereka begitu kan. Tapi di satu sisi kelemahannya secara kultural NU, di satu sisi juga melemahnya begitu kan ya, kepada masyarakat begitu kan. Karena bukan jauh-jauh hari, ini kan langsung mendadak jadi mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini di masyarakat itu memang ya orang-orang banyak menginginkan Pak Mahfud, tapi mesin politiknya minim di situ begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa saja begitu kan ya, hal-hal seperti ini bisa saja ya Pak Mahfud itu ya hanya sebagai pelengkap saja mereka begitu kan.
Bahkan ya dari beberapa partai saja begitu banyak yang kemudian tidak mendukung Pak Mahfud begitu. Ya kalau hanya P3, Perindo, ya partai kecil Hanura yang tidak masuk parlemen ya buat apa juga di satu sisi begitu kan ya. Toh pada hakikatnya peminatnya itu-itu aja mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya mesin politiknya masih kurang begitu kan ya. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan ini, P3 sebut cawapres Ganjar sosok religius dan pengalaman eksekutif hingga yudikatif ya. Saya masih teringat 2019 begitu kan, yang kemudian ya si Romi ini seolah-olah apa namanya prank begitu kan kepada Pak Mahfud MD, dan sampai sekarang ini masih bergulir di situ begitu kan. Ya tidak mungkin lah Pak Mahfud apa namanya P3 lalu kemudian mengusung Pak Mahfud begitu kan. Secara kalkulasi seperti itu begitu kan ya. Tapi ini kan tergantung dari PDP begitu. Ketua Majelis Pertimbangan YP3 Roma Hurmuzi mengungkapkan ciri-ciri dari sosok bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo yang akan diumumkan pada hari Rabu 18 Oktober 2023 ya. Kita tunggu saja nanti pagi begitu ya. Kami yakin tokoh yang mendampingi Mas Ganjar adalah figur religius yang integritas sebagai pejabat publik sudah terentang ya, lintas ya. Bahkan kata pria yang akrab disapa Romi dalam keterangan di Jakarta ya. Bisa saja Mas Sandiaga Uno. Ia meyakini bakal cawapres Ganjar adalah sosok yang religius dan berintegritas. Selain itu sosok tersebut ya pengalaman dalam ya bidang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif ya. Kita lihat saja bagaimana sebuah realitas yang sudah dipersiapkan dari awal, yaitu adalah Pak Sandi di situ begitu kan. Sampai keluar dari Gerindra mereka begitu kan. Ya pada akhirnya sekarang kalau Pak Sandi lalu kemudian tidak dipilih begitu kan. Logistik yang kemudian melihat dari Pak Ganjar dari mana coba ya, kalau bukan para oligarki yang memegang kepentingan-kepentingan besar di situ begitu. Akhirnya Pak Mahfud juga kalau misal menjadi wakil presiden terkait dengan logistik maka dia akan terjebak juga begitu kan. Karena ongkos politik ini tidak sedikit, dia besar mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini oke lah secara demokrasi sah-sah aja begitu kan. Tapi sayang seribu sayang, P3 dapat apa begitu kan. ini yang kemudian muncul spekulasi begitu kan. Karena menjadi koalisi itu tidak semudah membolak-balik telapak tangan begitu kan ya. Di samping itu pengalaman yang lengkap berada di seluruh kamar trias politika serta rekam jejak ya kebersihannya yang tanpa kompromi, maka akan sangat membantu Mas Ganjar untuk mewujudkan Indonesia hebat pada saatnya. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal PDP Hasto Kristianto sebelumnya mengatakan bakal calon wakil presiden cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilu di Pilpres 2024 akan diumumkan pada hari Rabu. Ya, kita tunggu saja ya. Sekarang ini ya jam 10 nanti begitu kan. Ya, kita lihat saja mereka begitu. Dan bahkan menurut saya pribadi ya P3 itu kan sebenarnya kan punya peran penting di situ begitu. Peran penting sebagai ya misalnya pengusung dari Pak Mahfud begitu kan. Tidak mungkin ya kalau berangkat dari PDP semua begitu kan, maka saya yakin dan saya yakinnya begitu kan ya, ini ada titik kelemahan mereka begitu. Karena apa? Karena di satu sisi melihat bahwa apa yang selama ini dilakukan apa namanya Gerindra pada waktu itu 2019 ya. Dan ini Pak Sandi dari Gerindra juga begitu kan, dia kalah karena dia ada plus minus yang luar biasa di situ begitu ya. Ya kecuali dari PDIP ya saya kira ada plus minus di situ. Bagaimana caranya Pak Mahfud bisa diusung oleh P3? Bisa saja seperti itu begitu. Karena politik kita kan dinamis, tidak menentu begitu kan ya. Kita tunggu saja begitu. Lantas orang-orang akan mengkaitkan dulu begitu bagaimana peran ya si Roma Hurmuzi begitu kan, si Roma Hurmuzi begitu kan ya terkait dengan dulu begitu kan. Yang awalnya berseteru yang luar biasa ini menjadi gorengan begitu kan ya. Digoreng habis-habisan berita-berita seperti ini begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.